Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Pertemuanku dengan seorang tante yang ternyata dia adalah mantan papaku di sebuah mall yang tidak sengaja itu ternyata berlanjut. Karena dalam pertemuan itu, baik aku maupun Tante Mary ternyata sama-sama saling mengagumi dan juga saling tertarik. Silahkan disimak sampai selesai ya guys. Satu weekend, aku lagi jalan sama papaku di mall. Papa ketemu sama temennya, seorang tante yang cantik banget deh. Apa kabarnya nih? Makin cantik aja, sapa papaku. Masak sih, sudah tua aku mas, jawab si tante. Mereka bercipika-cipiki tanpa sungkan padaku. Segini kok dibilang tua, ini lagi ranum-ranumnya loh. Bisa aja kamu ini mas, itu kelakuan gak berubah dari dulu, ucap si tante itu lagi. Nih siapa? Ganteng banget mas. Oh ini anakku, Reno, masih SMU, jauh banget, itu di daerah. Papaku nyebut lokasinya. Wah deket banget sama rumahku, kalau jauh kos aja di rumahku. Beres kan, buat anak kamu mah free. Beneran gratis nih? Tanya papaku. Iyalah, buat kamu apa sih yang enggak? Aku kan buka kos-kosan juga di rumah. Mamangnya masih ada kamar yang kosong. Di bagian kos-kosan udah penuh, tapi masih ada kamar kosong di rumah utama, jawabnya. Mau nggak Reno kos di tempatnya Tante Mary? Tante Mary ini teman papa dulu, mantan pacarnya Reno, kata si tante sambil ngedipi matanya ke aku. Ih genit juga batinku, tapi aku suka banget lihat si Tante Mary ini nggak gendut kayak kebanyakan wanita seumuran itu. Ketimbang kamu udah capek kalau nyampe rumah, belum lagi harus bikin PR kan, belajar buat ulangan besok lagi, jelas papaku. Ya boleh deh pa, apalagi si tante ngasih gratisan kan. Ya udah, kita pulang beberes barang, terus papa anterin ke tempat Tante Mary. Nggak usah, kalian ikut aku aja pakai mobilku, aku antar kalian pulang, terus Reno biar ikut aku ke rumah. Wah si tante mah baik banget. Kan udah aku bilang, buat kamu apa sih yang enggak? Celetuk Tante Mary. Akhirnya kami pun ikut Tante Mary ke rumah. Kebetulan tadi kami naik taksi karena mobilnya ngadat gak mau di-starter. Di rumah mereka masih ngobrol, bernostalgia kali ya. Aku sih beberes baju dan barang-barang yang mau kubawa aja. Gak banyak sih, aku bawa laptop juga supaya bisa editing cerita ini dan ngerjain tugas sekolah juga, buku-buku pelajaran. Setelah kurasa cukup, aku pun bersiap-siap ikut ke rumah Tante Mary. Kok dikit bawaannya Reno? Tanya Tante Mary. Segini juga udah banyak tante, Pah Reno pamit ya. Jangan nakal ya di rumah Tante Mary, kalau weekend pulang ke rumah. Iya Pah, kataku sambil mencium tangan papaku. Udah ya mas, aku pulang dulu, ucap Tante Mary ke papaku. Nitip Reno ya, balas papaku. Mobil pun meluncur meninggalkan rumahku. Tante Mary beneran mantannya papa? Iya bener lah, tante ini yang ketiga. Wah papa banyak banget pacarnya. Kamu berapa pacarnya Reno? Cuma satu tante. Papa nggak tahu ya kamu punya pacar. Kok tante tahu? Ya tahulah, ngomong-ngomong, kamu jauh lebih tampan loh ketimbang papa kamu. Wah tante mulai ngegombal nih. Tapi suka kan digombalin? Biasanya ABG sih kayak gitu, ledek Tante Mary. Wah, tante sudah pengalaman jualan gombal ya. Dia tertawa aja mendengar ucapanku yang tidak serius itu. Kamu suka main sama cewek kamu ya Reno? Kaget juga aku ditanya to the point gitu. Kepo Tante Mary. Pasti deh, makanya kamu gak bilang sama papa kamu. Pulang sekolah sering main dulu kan,
sama cewek kamu, makanya sampai rumahnya malam-malam. Tepat banget dugaan si Tante Mary. Di tempat tante nggak boleh cewek masuk kamar loh ya. Aturannya memang gitu. Nggak boleh lawan jenis ada di dalam kamar. Kalau mainnya di luar, ya terserah. Dalam hati, aku mainnya kan di kosan cewekku. Kamu ini masih juga SMU udah gitu segala. Habisnya enak sih tante, jawabku nyengir. Pacar kamu teman sekolah kamu ya? Aku ngegeleng. Bukan tante, pacar Reno sudah mahasiswa. Wah, demen sama yang tua ya kamu? Mahasiswa kan belum tua iya, tante. Tapi kan jauh lebih tua dari kamu? Lia sih, tapi asik-asik aja tuh sama yang jauh lebih tua. Tante juga jauh lebih tua dari kamu loh, Reno. Maksud Tante Mary? Dia senyum aja nggak ngejawab. Wah, ada bakwan di balik batu nih. Sampailah kami di rumahnya. Rumahnya besar, di bagian belakang rumahnya sedang ngebangun kamar kosnya yang baru 2 tingkat. Yang atas buat lelaki dan bawah perempuan. Kok perempuan selalu di bawah ya tante? Nggak lah, kadar juga di atas. Tante Mary nyambung juga sama guyonanku yang miring. Kamu suka di bawah ya Ren? Aku cuma senyum aja. Aku yang mulai berpikir miring. Disamber lebih miring lagi. Kalah ngomong deh aku. Aku diajaknya ke dalam rumahnya. Aku dikasih kamar di sebelah kamarnya. Gede juga. Ada AC-nya, kamar mandi di dalam, perabotannya, ranjang, lemari, dan meja belajar. Ya sudah, kamu beberes dulu ya Reno. Kalau perlu apa-apa tante ada di kamar. Aku pun membereskan barang bawaanku, terus keluar cari minum. Di rumah itu kayaknya nggak ada siapa-siapa. Tante Mary pun keluar dari kamar. Mau orientasi rumah ya Reno? Ini dapurnya. Kalau perlu piring gelas, ya ambil aja di rak piring. Sendok garpu ada di laci ini. Perabotan masak ada di lemari bawah. Kalau mau masak, bisa pakai kompor atau microwave. Kamu bisa masak nggak? Aku ngegeleng. Jangan-jangan masak air aja kamu gosong ya? Godanya sambil tertawa. Ya nggak gitu-gitu amat iya tante. Reno bisa masak Miko. Hehehe. Tante Mary pun hanya senyum aja menjelang malam setelah aku mandi. Wow, keren banget kamu sayang. Wah, kok jadi sayang-sayangan si tante, kayak pacar Reno aja. Tante mau kok jadi pacar kamu Reno, kamu mau nggak? Aku senyum aja, aku seneng juga disanjung kayak gitu. Aku jadi keinget kata temenku kalau main sama tante-tante akan jauh lebih asyik ketimbang sama yang muda. Aku jadi penarasan, kayak apa sih efeknya? Hehehe. Tiba-tiba saja tangannya meluk bahuku dan merapatkannya. Aku sih iya-iya aja. Tante mesra amir sih sama Reno. Aku keingetan sama papa kamu dulu. Si tante ingin bernostalgia ya. Malam itu masih nggak terjadi apa-apa sih. Tante Mary nggak mau gerusa-gerusu rupanya. Hari-hari selanjutnya aku jalanin kehidupanku aja. Karena aku tinggal di rumah Tante Mary, aku nggak bisa lagi bebas keluyuran sama pacarku. Karena rumahnya deket banget sama sekolah aku, pacarku jadi uring-uringan karena susah banget nyari waktu untuk ngajakin aku. Akhirnya dia jarang nongol di rumah Tante Mary. Ya biar aja, aku sudah punya gantinya kok. Hihi GR aku ya. Sejak tinggal bersama Tante Mary, tentunya aku nggak bisa merasakan kesenangan lagi dari pacarku. Itulah yang membuat aku gelisah kalau lagi sendiri. Seminggu sekali Tante Mary nganter aku pulang, tapi minggu sore aku dijemput lagi. Papa seneng banget atas perlakuan Tante Mary padaku. Aku kayak anaknya sendiri. Papa nggak tahu aja kalau aku pengen banget lebih dari kayak ke anaknya aja. Satu hari pada hari libur di tengah minggu, aku bangunnya jadi kesiangan. Ketika aku keluar kamar, rumah udah sepi, nggak tahu Tante Mary kemana. Aku balik lagi ke kamar tidur-tiduran aja, karena gerah aku melepas pakaian tidurku, sehingga tinggal apanya lah itu pokoknya. Karena aku merasa sendirian di rumah saat itu, pintu kamarku biarkan saja terbuka. Karena masih ngantuk aku pun terlena lagi.
Aku terbangun ketika mendengar suara orang batuk. Aku kaget karena ketika aku membuka kedua mataku, kulihat Tante Mary dengan tersenyum sedang berdiri memandangiku di sebelah tempat tidurku. Tanganku refleks menutupi, tapi rupanya Tante Mary udah lama juga memandangiku. Dia duduk di sebelahku. "Napa Reno? Gerah ya? Sejak kamu datang pertama kali, jujur saja Tante udah punya impian ke kamu. Hari ini baru aku akan terus terang," ucapnya. Dengan serta-merta Tante Mary menarik tanganku, aku pun hanya bisa terdiam dan menunggu apakah yang akan terjadi selanjutnya. "Reno, aku pengen deh sama kamu. Tante Mary tadi dari mana? Kirain kerja. Tante off hari ini, tadi keluar beli keperluan bulanan aja. Mau ya Reno sama Tante?" Katanya to the point. "Kan sekarang kamu juga lagi ada keinginan itu karena sudah lama gak ketemu pacarmu itu?" "Lia juga sih Tante." "Ya sudah, makanya sama Tante aja ya," bisiknya sambil ngeloyor pergi menutup pintu kamar. Akhirnya di hari itulah semua mimpiku dan juga mimpi Tante Mary bisa terwujudkan semuanya sampai tuntas tas. "Terima kasih ya Reno, kamu asik banget ternyata. Kamu luar biasa deh, aku sangat menantikan kesempatan seperti ini lagi," bisik Tante Mary. "Lihat Tante sama-sama Reno juga seneng banget bisa sama Tante Mary yang cantik," rayuku. Sejak saat itulah dia selalu mencari kesempatan untuk bisa meminta kerja kreatif ke aku. Dan tentunya gak susah lah tinggal nyocokin jadwal aja, kan kita tinggal serumah. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk ambil jalan sendiri-sendiri dengan pacarku, karena aku sudah punya Tante Mary. Yang tentunya Tante Mary jauh segala-galanya dibandingkan dengan pacarku itu. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Saat sekarang ini, aku sudah berada di mobil menuju rumah Budhe City yang akan menjadi tempat tinggalku sampai aku lulus kuliah nanti. Namaku Satria, mahasiswa semester 4 yang berasal dari satu kampung yang punya cita-cita untuk bisa mengubah nasibku. Makanya aku berkuliah dengan harapan setelah lulus kuliah nanti aku bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginanku. Demi mewujudkan semua itu, maka hari ini aku pun memutuskan untuk ikut tinggal di rumah Budhe City dengan tujuan mengurangi pengeluaranku, sekalian untuk bisa membantu dan menemaninya
Ketika Bude ditinggal Pak De Heri dinas keluar kota. Sebenarnya sudah cukup lama Bude Siti selalu menyuruhku untuk tinggal di rumahnya itu. Tapi selalu kutolak. Karena aku ingin belajar hidup mandiri ketika aku jauh dari orang tuaku. Di samping juga karena aku merasa malu. Meskipun sebenarnya jarak dari kampusku ke rumah Bude Siti sangat dekat. Tapi aku malu jika harus tinggal di sana. Apalagi kalau dengan tanpa aba-aba dulu, sahabat sejatiku terbangun saat berada di dekat Bude Siti. Bude Siti berusia 41 tahun dengan kulit putih bersih, rambut panjang sebahu, dan karena adanya lesung pipit, senyumnya jadi manis sekali. Belum lagi ciri-ciri yang lainnya yang tidak bisa aku ceritakan di sini karena sangat wow sekali guys. Waduh guys, hampir saja nih. Gara-gara asyik melamunkan Bude Siti, aku sampai tidak sadar kalau sudah sampai di rumahnya. Setelah aku turun dari mobil, sesampainya di teras rumahnya aku disambut dengan pelukan hangat Bude Siti yang saat itu belum berangkat kerja dan memang sengaja menunggu kedatanganku, tapi aku malah grogi dengan momen seperti itu. Terlebih lagi, ketika itulah aku merasakan adanya sesuatu yang mengganjal dengan benar pada tempatnya. Waduh Bude, belum apa-apa sudah kasih aku kejutan gini. Gumamku di dalam hati. Perlahan tapi sangat pasti, mau tidak mau proses itu dengan pasti cukup mampu untuk membangkitkan semangat mudaku. Dulu sewaktu aku masih kecil sebenarnya, aku sering mendapatkan momen seperti ini dari Bude Siti, namun sekarang ini kan berbeda banget. Apalagi umurku sudah bertambah semakin beranjak dewasa. Tentunya sewaktu dulu, aku belum berpikir yang aneh-aneh. Tetapi kalau sekarang ceritanya sudah lain. Aku bukan yang dulu lagi. Hehehe. Akhirnya kamu kesini juga Satria. Bude seneng banget deh. Jadi ada temennya sekarang. Iya Bude, Satria juga seneng kok. Balasku. Kamu kenapa Satria? Lagi sakit ya? Kok pucet gitu mukanya? Tanya Bude Siti sambil terus memandangiku penuh rasa heran. Enggak kok Bude, mungkin cuma capek aja karena lagi banyak tugas di kampus. Jawabku yang kubuat sesantai mungkin. Walaupun sebenarnya itu adalah akibat dari pikiranku yang sudah melanglang kemana-mana. Bagaimana tidak? Kalau aku baru datang saja, sudah langsung dapat sambutan satu keindahan yang tak bisa dihindari. Ditambah lagi dengan sebuah sentuhan yang alat kerja kreatif walau masih ada penghalangnya. Oh kayau gitu ya, sudah. Masuk dulu yuk. Bude, sudah siapin kamar buat kamu. Ayo Bude, antar. Lalu kuikuti langkahnya dari belakang. Sekalian aku membawa barang-barangku. Dari jarak inilah, aku semakin bisa melihat kalau bumper belakangnya sedang terjadi gempa kecil, hehehe, yang membuatnya semakin sering bergerak tak menentu, tapi Bude Siti tak menyadarinya kalau ada yang gelisah jadinya. Baru awal masuk untuk ikut tinggal di rumah Bude, aku sudah dapat berbagai tontonan keindahan dari berbagai bentuk. Yang tentu saja cukup mampu membuat mataku tak bisa berpaling, dan itu semua pasti akan terus aku alami sampai lulus kuliah nanti. Ini kamar untuk kamu tempati Satria, sudah Bude beresin, semoga kamu betah ya. Iya Budeku yang cantik, makasih ya. Oh iya, Pak De Heri kemana Bude? Tanyaku. Seketika wajah Bude Siti berubah murung saat aku bertanya begitu. Dengan lemah Bude menjawab, biasalah Satria, dia sibuk terus sama kerjaannya dan semakin jarang ada waktu buat Bude, keluhnya. Pagi ini aja Pak Demu baru berangkat keluar kota, seminggu katanya, tapi biasanya pasti lebih. Terlihat wajahnya dibuat agak jutek, meski begitu tak mengurangi kecantikannya dan malah terlihat semakin cantik. Ya sudah kayau gitu. Kamu istirahat dulu aja ya. Bude mau ngecek salon sebentar. Kayau perlu apa-apa telepon saja ya. Iya Bude, makasih. Jawabku dan Bude. Siti pun pergi sedangkan aku masuk kamar dan beristirahat. Sungguh sayang sekali wanita secantik dan seanggun Bude.
Siti harus sering ditinggal pergi oleh suaminya? Apakah Pak Deku itu tidak ada rasa khawatir jika sampai ada orang yang akan mengambilnya? Aku siap gantikan tugas Pak D, gumamku. Aku merasa bahwa sepertinya hidupku akan segera berubah. Selama tinggal di rumah Budhe, pasti akan banyak hal yang bisa aku pelajari. Di kamar ini membuatku terasa nyaman karena dilengkapi AC yang menjadikan tidurku sangat pulas. Aku terbangun saat perutku berbunyi kerucuk-kerucuk yang ternyata memang saat itu sudah jam 1 siang. Aku pun segera menuju ke dapur untuk segera mencari makan. Tapi ketika aku melihat ke halaman belakang, ternyata malah ada yang menarik untuk dilihat. Karena pada jemuran itu tampak beberapa bentuk dan juga warna dari pembungkus yang mungkin biasa Budhe kenakan. Banyak sekali dan sedang berjajar rapi, menunggu giliran untuk dipakai. Moga saja secepatnya aku pun bisa melihatnya saat sudah dipakai. Hehehe, karena di rumahnya ini, Budhe Siti tak punya pembantu, jadi dialah yang mengerjakan semuanya ini sendiri. Seandainya saja aku diizinkan untuk membantu Budhe yang diawali dengan benda-benda yang sedang dijemur itu, pasti aku akan sangat senang sekali. Karena secara tidak langsung, aku bisa menyentuhnya walau hanya dalam bayanganku. Ku tepuk-tepuk kepalaku sendiri agar pikiran ini kembali fokus dan tidak terlalu jauh, berharap sesuatu yang belum jelas kenyataannya. Akhirnya kuputuskan saat itu juga lebih baik aku makan saja. Setelah aku mulai makan, kembali aku menjadi tahu bahwa selain cantik, ternyata Budhe Siti ini juga jago masak. Terbukti, saat itu aku sampai tambah 2 kali saking enaknya. Setelah kenyang, aku pun kembali mulai mengantuk lagi. Tapi, aku lebih memilih ke ruang tengah untuk menonton TV sekalian menunggu Budhe Siti pulang dari kerja. Karena tentunya, aku masih sungkan bila di sini aku cuma makan dan tidur kerjanya. Baru saja TV aku nyalakan, Budhe Siti sudah membuka pintu rumahnya, seraya Budhe tersenyum manis padaku. Budhe Siti langsung menuju ke arahku dengan cara jalannya yang bagaikan seorang model yang sedang melakukan show. "Kamu sudah makan, Satria?" tanyanya saat sampai di sebelahku dan Budhe juga langsung ikut duduk. "Sudah Budhe, baru aja," kataku sambil mataku melihatnya sebentar saja karena takut jika sampai salah fokus. Apalagi bila dilihat dari baju yang dikenakan Budhe, dalamnya putih yang ditutup dengan blazer abu-abu. Tentu saja itu membuat aura tersendiri untukku yang saat itu sedang melihatnya. Oh my god, sampai kapan aku bisa bertahan? Suasana selanjutnya menjadi hening karena Budhe Siti sibuk dengan HP-nya, sedangkan aku memilih fokus ke TV. Sembari sesekali mataku melirik ke titik besar yang selalu menjadi pusat perhatianku. "Oh iya Satria, besok kamu kalau ke kampus pakai motor Budhe aja, ya nggak usah naik ojek. Hitung-hitung uang yang biasa dipakai naik ojek kan bisa ditabung," lanjut Budhe Siti. "Nggak apa-apa Budhe, uang kiriman Satria masih cukup kok. Lagi pula aku bisa tinggal di sini saja, sudah senang sekali kok," jawabku dengan masih tak berani melihat wajah Budhe Siti. Karena takutnya kalau terlalu lama melihatnya bisa-bisa nantinya fokusku ke yang lainnya. "Terus terang saja, Budhe malah seneng kamu mau tinggal di sini Satria. Kamu mau menemani Budhe, mengobrol sama, bisa bantu-bantu. Apalagi kamu masih muda jadi pasti tenaganya masih lebih kuat dibandingkan dengan Pak Demu," kata Budhe melanjutkan. "Loh, memangnya ada apa dengan Pak De Heri Budhe?" tanyaku penasaran. Ternyata pertanyaanku ini sontak membuat Budhe Siti langsung meletakkan HP-nya dan menggeser duduknya menghadap ke arahku, lalu menarik nafas panjang. "Kenapa Budhe?" tanyaku bingung. "Budhe minta kamu jangan tanya atau ngomongin apapun soal Pak De kamu," seraya Budhe bangkit dari duduknya dan berjalan ke kamarnya. Entah kenapa, tapi sepertinya mereka sedang ada masalah yang cukup rumit sehingga tak ingin dibicarakan padaku. Terlebih Budhe Siti yang sejak tadi selalu menghindar jika kutanya tentang Pak De Heri.
Karena tak enak dengan Budhe Siti, aku pun bangkit dan menuju ke mamnya untuk minta maaf padanya. "Budhe," panggilku pelan. "Masuk aja Satria, nggak apa-apa kok," kata Budhe Siti dari dalam. Dan perlahan aku pun melangkah masuk. Terlihat Budhe Siti duduk di pinggir kasur dengan wajah yang agak sedih serta tatapan matanya yang sendu. "Maafin Satria ya Budhe, kalau sudah membuat salah kata sama Budhe. Kamu nggak salah kok Satria." Budhe Siti tetap menunduk sambil menaikkan tangannya yang kulihat di jarinya tak ada lagi cincin yang biasa dipakainya. Dan itu semakin menguatkan dugaanku bahwa ada masalah besar di antara Budhe Siti dengan Pak De Heri suaminya itu. Akhirnya ku beranikan diri untuk duduk di samping Budhe Siti yang masih terlihat sedih saat itu. Yang ada dalam pikiranku hanyalah bagaimana caranya membuat Budhe Siti bisa tersenyum kembali. Tetapi tiba-tiba aku dibuat terkejut olehnya. Apakah Budhe sudah gak cantik lagi ya? Sontak aku langsung melihat wajah Budhe Siti yang saat itu juga melihatku. "Maksud Budhe Siti?" tanyaku bingung. "Buktinya Pak De, kamu sudah jarang ada waktu lagi buat Budhe," keluhnya dengan sedih. "Pak De, kamu selalu sibuk sama kerjaannya, bahkan semakin sering keluar kota berminggu-minggu ninggalin Budhe. Bahkan sekarang nggak mau lagi bantuin ngurus rumah." Jelasnya panjang lebar. "Mungkin memang lagi sibuk Budhe," jawabku sok bijak. Sesibuk-sibuknya masa dia juga nggak inget sarana kewajiban utamanya. Budhe ini wanita yang masih butuh kasih sayang, tapi sudahlah Satria, gak penting lagi untuk dibahas. Ucapnya semakin tampak kesedihannya. Aku jadi semakin bingung harus menjawab apa, karena aku sendiri belum sampai tahap ini, dan kalaupun aku memberi nasihat, belum tentu Budhe Siti akan setuju karena faktor usia. Aku pun mencoba mendekatinya, dan ku pegang tangannya untuk menenangkannya. "Sabar ya Budhe, mungkin ini ujian buat Budhe biar bisa lebih sukses lagi ke depannya," kataku bijak, namun pikiranku malah mulai goyah. Bagaimana tidak goyah? Ini adalah jarak yang cukup dekat untuk sampai di titik besar yang selalu menghiasi pikiranku. Dan juga selalu membuatku penasaran dengan tekstur yang aslinya itu seperti apakah. "Budhe tetap akan mengurus semuanya sendiri," ucapnya seraya menyenderkan kepalanya di pundakku. Mungkin saja Budhe Siti ini sudah lama tidak diberi kerja kreatif untuk kebutuhan malamnya oleh Pak De, sehingga seperti ini jadinya, pikirku. Kalau Budhe izinkan, Satria bersedia loh membantu Budhe keluar dari masalah Budhe. Ucapanku cukup nekat saat itu. Padahal aku tahu apa jawaban Budhe Siti, jadi apa yang menjadi mimpiku itu pasti tidak akan terlaksana. "Kamu serius Satria mau bantu Budhe?" tanya Budhe Siti sambil melihat wajahku dan hanya aku jawab dengan anggukan. "Aku bertambah seneng banget tentunya kalau kamu mau bantu Budhe. Apalagi kamu masih muda, jadi pengalaman baru buat Budhe. Sekalian Budhe akan ajarin Satria, biar kamu jadi pria dewasa idaman semua wanita nantinya," jawab Budhe Siti penuh semangat. Hal ini tentu saja di luar dugaanku, bahkan seperti mimpi saja rasanya. Aku mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan yang tidak bisa Pak De kerjakan. "Ya sudah kalau gitu, sekarang bantu Budhe Satria buat potong rumput yang sudah panjang ini. Sekalian nanti kamu ya gosok bagian bawahnya supaya lebih enak untuk dipandang mata," kata Budhe Siti bersemangat sekali. Sepertinya Budhe Siti memang benar sudah lumayan lama mengerjakan semuanya ini sendirian, terlihat dari ketidaksabarannya itu. Tetapi karena ini adalah pengalaman pertamaku, jadinya aku masih harus diajarkan beberapa kali caranya oleh Budhe Siti. Sampai akhirnya rumput itu berhasil aku rapikan dan lanjut gosok bagian bawahnya. Terlihat Budhe senang sekali dengan hasil kerjaku. Sambil terus memberiku kata penyemangat yang membuat semangat juangku semakin meningkat
untuk menyelesaikan semuanya. Akan tetapi karena ini baru pertama kalinya aku membantu Budhe, jadi aku belum begitu bisa mengaturnya sehingga aku cepat lelah. Dengan keadaan seperti itu, aku dilihat oleh Budhe Siti dengan senyuman manisnya. Akhirnya kami berdua sama-sama lelahnya, padahal baru setengah pekerjaan yang berhasil aku selesaikan. Tapi karena masih banyak waktu, jadi kami memilih untuk istirahat dulu supaya nantinya kami berdua ada semangat lagi. Hari-hari berikutnya aku selalu membantu Budhe Siti mengerjakan semuanya. Dan Budhe Siti selalu mengajariku menjadi pria sesungguhnya dengan pengalamannya. Walaupun Pak De Heri sudah pulang dari luar kota, tapi tetap saja aku yang diminta menggantikan tugasnya Pak De untuk membantu Budhe Siti. Karena tenagaku lebih kuat serta bisa lebih rapi. Kini tugas wajib Pak De Heri selalu aku yang gantikan selama aku tinggal di rumahnya. Bahkan hasilnya juga nampak lebih baik dari yang dulu. Itu aku tahu dari kata-kata yang diucapkan oleh Budhe Siti sendiri kepadaku. Gimana menurut kalian? Apakah aku harus selalu membantu Budhe Siti meskipun menyenangkan, tapi sebenarnya itu salah? Atau sebaiknya aku menghentikan semua ini, apa yang harus aku lakukan? Aku tunggu saran dari kalian semuanya. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.